Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita simak ulang, kita pelajari ulang tata cara persiapan ihram. Ihram berasal dari kata al-haram yang artinya adalah terlarang, yaitu terlarang melaksanakan perbuatan tertentu. Secara syar'i, ihram adalah salah satu niat dari dua nusuk, yaitu nusuk untuk haji dan nusuk untuk umroh. Dalam hal ini adalah ketika seorang calon jamaah haji akan melaksanakan ibadah haji tamattu. Jadi ihram adalah salah satu niat dari dua nusuk atau kedua-duanya secara bersamaan, yaitu ketika selain haji tamattu. Orang yang melaksanakan ihram dinamakan muhrim. Nusuk adalah berarti ibadah atau takarub. Maksud saya adalah satu bentuk ibadah atau bentuk bertakarub kepada Allah dengan melaksanakan ketentuan syariah Islam. Maka di dalam melaksanakan manasik ini kita tidak bisa lepas dari ketentuan syariah yang telah ditentukan, khususnya adalah bagi manasik. Sesuai dengan syariah sudah ditentukan bahwa khudu anni manasikakum, ambillah dari manasik kalian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan ihram, antara lain adalah perlengkapan yang ada di dalam travel bag. Satu adalah obat yang biasa diminum atau tambahan obat penunda haid, pil KB dan lain-lain. Perlengkapan mandi dan kosmetik. Yang ketiga adalah 2 set busana muslimah atau 2 set busana muslimah yang syar'i. Kemudian CD, panty liner dan pampers. Ya, ini yang bagi yang membutuhkan. Kemudian 2 celana panjang lebar yang biasa disebut street, artinya yang tidak terlalu mengganggu gerakan kita. Kemudian 2 setel baju kurung bagi yang tidak membawa gamis. Sudah barang tentu kalau baju kurung ini bisa bawa hanya dengan rok ataupun dengan celana. Kemudian yang ketujuh adalah keciput, deker, jilbab syar'i dan manset. Ya, jilbab syar'i ini kalau sudah disetel dengan busana muslim ya tidak perlu membawa lagi. Ada beberapa tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu kacamata hitam, payung, masker, buku doa haji, air minum dan air sanitizer, kemudian tisu basah dan tisu kering. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, haji diawali dengan ihram. Semua calon jamaah haji disunahkan mandi seluruh tubuh sebelum berihram, baik bagi yang berhadas maupun yang tidak berhadas. Mandi seluruh tubuh yang disunahkan sebelum berihram ini dilaksanakan berdasarkan hadis riwayat Muslim, antara lain hadis yang menyatakan bahwa ketika Asma binti Umais melahirkan, yaitu saat beliau sampai di Dzul Hulaifah, di mana beliau masuk dalam rombongan yang akan berhaji, maka beliau mengutus seseorang untuk memperoleh jawaban dari Nabi Muhammad SAW apa yang harus dilakukannya. Nabi pun memberikan jawaban, irtasili wastasfiri bisaubi wa ihrami. Mandilah dan beristisfarlah, kemudian ihram.
Yang dimaksud beristighfar di sini adalah melindungi kain putihnya agar darah nifas tidak mencemari tubuhnya ataupun lingkungan. Ini berarti bahwa mandi sunnah sebelum ihram hukumnya adalah sunnah, ya. Mandi seluruh tubuh sebelum ihram hukumnya adalah sunnah dan disunahkan bagi orang yang berhadas maupun yang tidak berhadas. Mandi seluruh tubuh ini dilaksanakan berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga ada dalam riwayat Muslim. Hadis mana datangnya dari Ummul Mukminin, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha, yang menjelaskan tentang tata cara Nabi melaksanakan mandi besar. Bagi calon jamaah haji Jawa Tengah, mandi besar sebagai persiapan ihram ini sudah dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan. Adapun tata caranya sebagai berikut, yaitu diawali dengan niat ikhlas karena Allah, kemudian membaca doa basmalah, lalu membasuh kedua tangan, tentu saja sampai pergelangan tangan, karena tangan ini akan digunakan untuk bersuci. Kemudian membasuh tempat keluarnya kotoran. Kemudian dilaksanakan dengan membasuh kembali tangan dengan sabun, baru kemudian melaksanakan wudhu sebagaimana pelaksanaan wudhu untuk sholat. Adapun tata cara berwudhu itu didasarkan pada apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman. Jadi sahabat Utsman pernah memberikan contoh bagaimana tata cara Rasulullah SAW melaksanakan wudhu, yang diangkat di dalam hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mandi besar diawali dengan membasuh dua telapak tangan, ya, dua tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian berkumur-kumur dan istinsak, yaitu menghirup air sampai ke pangkal hidung dan menyemburkannya. Ini juga dilakukan 3 kali. Dilanjutkan dengan membasuh muka, menyela-nyelai bagian mata, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, diselesaikan dulu tangan kanan, kemudian dilanjut dengan tangan kiri sampai siku secara merata. Kemudian mengusap kepala, yaitu dari pangkal tumbuhnya rambut depan kepala sampai ke tengkuk. Nah, baru kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini juga dilakukan 3 kali. Berbeda ketika kita mengusap kepala, itu hanya dilakukan 1 kali. Selesai, kemudian menyela-nyelai pangkal rambut. Pangkal rambut itu maksudnya adalah untuk meratakan air ke permukaan kepala. Jadi air itu diratakan di permukaan kepala, kulit kepala. Setelah selesai, barulah melaksanakan mandi seluruh tubuh. Jadi di sini Mbak Rara itu mengenakan busana renang karena memang tidak mungkin untuk melepas semua bajunya. Keramas dengan menggunakan sampo, kemudian mandi seluruh tubuh dengan menggunakan sabun,
Dan setelah selesai baru kemudian membasuh kaki. Ya, masing-masing 3 kali, diawali dengan kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri, masing-masing juga dalam membasuh kaki ini dari sampai pada kedua mata kaki. Ya. Saudara-saudara sekalian, busana untuk ihram, pilihlah busana yang simple, sederhana, dan mudah untuk bergerak. Sebelum mengenakan busana ataupun long dress, ya, itu kenakan manset dan straight. Kemudian mengenakan keciput, baru kemudian mengenakan jilbab. Kalau memang ternyata bajunya tidak menutup pergelangan tangan, maka pakailah deker. Nah, ketika ihram sebaiknya menggunakan 2 kaos kaki. Kaos kaki yang pertama adalah untuk aktivitas sholat. Kaos kaki yang kedua yang dipakai belakangan itu adalah untuk aktivitas di dalam masjid selain sholat. Dalam peragaan ini, kaos kaki pertama adalah coklat, kaos kaki kedua adalah hitam. Gunakanlah atau kenakanlah jilbab syar'i yang menutup dada. Nah, saudara-saudara bisa melihat, ya, ketika mengenakan manset, maka gerakan tidak akan mengangkat ataupun membuka pergelangan tangan. Pergelangan tangan tetap tertutup. Saudara-saudara bisa melihat di sini, ya, rapi, semuanya tertutup kecuali muka dan kedua tangan. Di sini bisa diperhatikan bagaimana busana ihram yang dipakai oleh calon jamaah haji perempuan, di mana semuanya tertutup rapat, simple, dan mudah untuk bergerak. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selesai mempersiapkan diri, jamaah haji meninggalkan asrama Donohudan dengan membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian jamaah haji menuju ke kendaraan. Di dalam kendaraan, calon jamaah haji membacakan doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma taraqqa. Allahumma hawin alaina fi safarina hadza watfi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i safari wa ka'abadil mangdori wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Ketika jamaah sampai di Bandara Adi Sumarmo, jamaah membaca doa kedatangan, Allahumma inni nas'aluka khaira hadhihi qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri hadhihi qaryati wa syarri ma fiha wa syarri man fiha. Saudara-saudara yang saya
hormati, sesampai di bandara, calon jamaah haji memasuki pesawat, dan sebelum pesawat diberangkatkan, maka jamaah atau calon jamaah haji membaca doa safar sebagaimana tadi dibaca di dalam kendaraan menuju ke Bandara Adi Sumarmo. Saudara-saudara yang saya hormati, ketika kita di dalam pesawat sudah barang tentu kita membutuhkan toilet untuk melaksanakan hajat, yaitu baik untuk buang air kecil maupun buang air besar. Nah, di dalam hal ini cara beristinjanya adalah dengan menggunakan tisu kering. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul riwayat Muslim yang antara lain berartinya bahwa Rasulullah SAW melarang kami beristinja dengan tangan kanan atau beristinja dengan batu yang kurang dari 3 atau beristinja dengan kotoran, dan dilarang juga beristinja dengan tulang. Maka sifat tulang yang tidak meresap, kemudian sifat kotoran yang memang penuh dengan najis, itu tidak diperbolehkan untuk digunakan beristinja atau membersihkan kotoran dari tempat keluarnya. Dalam hal ini sebagai penggantinya, karena kita tidak mungkin membawa batu dan sekarang juga teknologinya sudah canggih, maka sebagai penggantinya adalah menggunakan tisu kering. Kenapa tisu kering? Karena tisu kering itu memiliki sifat yang menyerap sebagaimana batu. Beristinja dengan menggunakan kertas adalah dilakukan dengan kertas kering ataupun tisu. Yang saya maksudkan bukan kertas tetapi adalah tisu. Tisu itu sudah disediakan di toilet. Gunakanlah secukupnya, lakukanlah 3 kali usapan. Usapan pertama, kedua, ketiga itu dengan menggunakan tisu kering. Kalau dirasa kurang nyaman, bisa dilanjut dengan tisu yang basah. Hal ini adalah untuk memenuhi persyaratan sifat menyerap, sehingga yang pertama kali sampai ketiga itu gunakan tisu kering, baru kemudian dilanjut dengan tisu basah ya untuk menyempurnakannya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setiap kali masuk keluar toilet jangan lupa berdoa. Dengan doa masuk toilet diawali dengan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian keluar dengan mengucap doa ghufranaka, bisa dilanjut dengan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bersuci di dalam pesawat, maksud saya di dalam pesawat sudah barang tentu kita akan melalui waktu-waktu sholat, dan sholat tidak sah tanpa adanya wudhu. Dalam hal ini maka dibutuhkan untuk berwudhu. Berwudhu atau bersuci dalam pesawat dilakukan dengan cara bertayamum. Adapun tata cara tayamum ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam salah satu hadisnya berbunyi, "Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ardo wa nafakha bihima summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi." Jadi tata cara bertayamum adalah menepukkan kedua tangan pada permukaan media, sekali tepukan, kemudian meniup kedua telapak tangan, atau ada juga yang memukul-mukulkan kedua tangannya tadi agar supaya debunya itu berjatuhan.
Meniup dan membukulkan ini adalah lita'abudi. Kemudian dilanjutkan dengan mengusap wajah dan kedua tangan sampai pergelangan tangan. Sholat di dalam pesawat diupayakan dilakukan secara berjamaah, tetapi jika tidak memungkinkan dapat dilakukan sendiri ataupun minimal dapat berjamaah dengan teman yang berdekatan duduknya. Sholat di dalam pesawat ini bisa dilaksanakan dengan duduk karena tidak memungkinkan kita melaksanakan sholat dengan berdiri. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, "Shollu qa'iman wa illam yang lam yastati." Shollu qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala junbi. Jadi sholatlah sambil berdiri, jika tidak bisa maka sambil duduk, dan jika tidak bisa maka sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Adapun tata cara sholat dalam posisi duduk tegak di tempat duduknya sebagai pengganti berdiri. Kemudian di dalam sholat ketika kita posisinya ruku, maka bungkukkan atau tundukkan punggung kita lebih rendah dari posisi duduk kita yang tegak. Kemudian posisi sujud sudah barang tentu punggung kita menunduk lebih rendah dari posisi ketika kita ruku. Selanjutnya, sholat dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan rukun sholat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sesampai di King Abdul Aziz, pada saat pesawat landing atau mendarat, calon jamaah haji membaca doa kedatangan sebagaimana pada saat kita pada saat calon jamaah haji datang di Bandara Adi Sumarmo. Di King Abdul Aziz waktunya tidak banyak, maka calon jamaah haji segera mempersiapkan diri untuk berganti pakaian ihram dan bersuci dari hadas kecil. Di sini calon jamaah haji masih bisa melakukan wudhu sebagaimana dicontohkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian mengenakan busana muslimah, ya, busana yang simple, sederhana dan mudah untuk bergerak, serta menutup semua aurat kecuali muka dan kedua tangan. Maka diperlukan juga mengenakan manset dan juga deker. Selesai semua calon jamaah haji mempersiapkan diri, calon jamaah haji akan dipandu oleh ketua rombongan untuk membaca niat ihram sebelum berangkat menuju ke Makkah. Bacaan niat ihram, labbaika umrah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Setelah calon jamaah haji melaksanakan ihram atau membaca doa niat ihram, maka segera memperbanyak bacaan talbiyah. Kemudian akan dipandu keluar dari King Abdul Aziz membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Seterusnya harus selalu memperhatikan bahwa calon jamaah haji sekarang sudah dalam keadaan ihram, maka harus perhatian terhadap larangan-larangan selama ihram. Kemudian berbanyak membaca bacaan talbiyah.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam kendaraan yang akan diberangkatkan menuju ke Mekah, sebelum berangkat, semua calon jamaah haji membaca doa safar, kemudian memperbanyak bacaan talbiyah. Sesampai jamaah ataupun calon jamaah di Mekah, jangan lupa membaca doa kedatangan. Kemudian semua calon jamaah haji masih terikat oleh ketentuan ihram, karena sejak berniat ihram maka ketentuan ihram ini sudah barang tentu mengikat, sehingga harus selalu diperhatikan jangan sampai melanggar larangan-larangan selama ihram. Kesibukan mencari koper dan mendapatkan kamar tidak boleh sampai melanggar larangan ihram. Setelah istirahat beberapa saat, calon jamaah haji akan dipandu oleh pimpinan kafilah atau rombongan untuk melaksanakan tawaf. Tawaf di sini adalah untuk melaksanakan umroh, yaitu melaksanakan serangkaian kegiatan tawaf dan sa'i serta tahallul, memotong rambut. Sesampai di Masjidil Haram, sebelum masuk masjid, calon jamaah haji harus memastikan bahwa tidak ada gangguan pencernaan dan juga tidak ada gangguan ingin pipis lagi. Karena apa? Karena di dalam Masjidil Haram tidak ada toilet, sehingga kalau membutuhkan ke belakang itu memerlukan waktu yang tidak gampang, tidak sedikit dan tidak mudah, karena banyaknya jamaah haji yang hadir di dalam masjid. Bagi calon jamaah haji yang dalam keadaan menstruasi atau dalam keadaan nifas, tidak ada ketentuan harus berwudu, tetapi harus tetap mempertahankan ihramnya. Jadi ketentuan larangan-larangan ihram juga harus ditaati. Bagi calon jamaah haji yang batal wudunya, tentu saja bagi mereka yang tidak dalam keadaan menstruasi dan tidak dalam keadaan nifas, di mana harus melaksanakan sholat ataupun akan langsung melaksanakan tawaf, maka berkewajiban untuk wudu karena tadi mereka sudah batal. Karena syarat dari tawaf maupun sholat adalah bersih dari hadas, maka kewajiban wudu ini harus dilaksanakan. Wudu bagi jamaah putri yang telah menutup semua auratnya kecuali muka dan kedua tangannya, maka sebetulnya ada keringanan, yaitu ketika mengusap kepala cukup mengganti dengan mengusap di atas kepalanya yang dalam keadaan berkerudung atau berjilbab syar'i. Jadi tidak diperlukan membuka kerudungnya atau membuka jilbabnya, cukup mengusap di atas kepalanya yang tertutup oleh jilbab. Kemudian yang kedua, fasilitas ini adalah berupa fasilitas keringanannya berupa ketika membasuh kedua kaki itu cukup dilakukan dengan mengusap di atas kaos kakinya yang akan digunakan untuk sholat. Jadi tidak perlu melepaskan kaos kakinya, tetapi cukup mengusap di atas kaos kakinya. Ya, dan ini wudu ini bisa dilakukan di dalam masjid, di mana di tempat-tempat ada air zam-zam, dan di tempat itu juga ada aliran airnya, artinya ada pembuangannya. Nah, di sana
calon jamaah haji bisa melaksanakan wudhu dengan menggunakan keringanan-keringanan tadi, yaitu mengusap kepala tanpa melepas kerudungnya dan membasuh kedua kaki dengan mengusap di atas kaos kakinya. Tindakan mengusap di atas kepala yang berjilbab dan mengusap di atas kaos kakinya yang akan digunakan untuk sholat, ini adalah berdasarkan hadis riwayat Muslim. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa ala imamati wa ala khuffaihi. Adapun lama waktu mengusap kepala dengan mengusap di atas jilbab dan mengusap kedua kaki dengan mengusap di atas kaos kakinya dilaksanakan dalam rentang waktu bagi musafir itu 3 hari 3 malam bisa melakukan hal yang sama. Bagi mukimin itu hanya 1 hari 1 malam, tetapi kedua-duanya selama 3 malam ataupun selama 1 hari 24 jam itu tidak boleh melepas jilbabnya ataupun melepas kaos kakinya. Saudara-saudara yang saya hormati, calon jamaah haji memasuki masjid. Ketika memasuki masjid, sepatu selalu dilepas dan memasuki masjid dengan kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian jamaah haji masuk ke masjid dengan tetap bertalbiyah. Baru setelah sampai pada tempat tawaf, yaitu seluruh garis Hajar Aswad, memulai tawaf dengan langkah kanan, posisi bahu kiri di sebelah Ka'bah. Ibadah umroh cakupannya adalah tawaf, sa'i, dan tahallul. Tetapi tahallul ini biasanya dilakukan di luar masjid. Hal ini adalah untuk menjaga agar masjid tidak kotor atau tidak dikotori oleh rambut-rambut jamaah haji. Selesai sa'i, maka jamaah haji akan dipandu keluar dari masjid menuju ke maktab. Kemudian akan melaksanakan tahallul di maktab. Adapun keluar dari masjid, jamaah haji tetap membaca doa keluar masjid, yaitu Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Jadi Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu.